Annyeonghaseyo, halo, jumpa lagi. Sekarang kita akan coba review BTS ya. Ini merupakan K-pop trend yang dijuluki sebagai 21st Century Pop Icons. Nah, ini kenapa kita ulas? Karena selama ini kalau ada pop icons itu cenderung dari Western, ya bisa dari US atau dari Europe. Nah, pada abad ke-21 ini tanpa diduga-duga muncul pop icons dari Asia, khususnya dari Seoul atau South Korea ya, Korea Selatan. Namanya adalah BTS. Oke, check it out. Nah, kita lihat apa saja isi dari review pada kesempatan kali ini ya. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama, kita akan coba lihat history dari BTS ini. Dan tentu saja yang penting adalah siapa saja members personals dari boyband BTS. Selanjutnya kita akan lihat album atau single atau project performance yang sudah mereka keluarkan selama mereka berkarir ya. Dan juga yang sangat penting adalah award atau penghargaan atau pencapaian achievement yang sudah diraih oleh BTS selama mereka berkarir. Catatan review ini dibuat pada tahun 2022, jadi datanya diambil pada sampai dengan tahun ini. Oke, yang pertama kita mulai dengan history dari BTS. Nah, BTS itu dikenal juga dengan sebutan Bangtan Boys atau Bangtan Sonyeondan atau Beyond the Scene. Tapi tetap saja yang populer adalah BTS-nya ya. Ini menjadi ikon sampai dengan akhir tahun 2021 dan diperkirakan sampai ke tahun-tahun yang akan datang juga tetap menjadi pop icon ya. Nah, BTS ini dibentuk pada tahun 2010 ya. Namun debut mereka sendiri itu baru mulai pada tahun 2013. Jadi kalau sampai dengan tahun 2022 mereka sudah berdiri 12 tahun dan debutnya sudah sekitar 9 tahun ya. Untuk grup boyband ini masih medium ya, antara new ke medium. Oke, kita lihat lagi. Pada tahun 2013 mereka mulai berkarir itu di bawah Big Hit Entertainment yang menjadi label mereka ya waktu memulai single albumnya. Nah, single album pertama mereka itu adalah Too Cool for School. Ini sangat populer pada tahun itu, di launch pada Juni 2013 dan mendapatkan respon yang cukup baik di pasar Korea. Penasaran dengan album perdana mereka? Kita saksikan video kali ini. Mantap sekali ya, awal debutnya aja sudah sedemikian meriahnya. Mereka mengusung hip hop energik modern ya. Lanjut kita masuk ke personel ya. Di sini akan ditampilkan atau dipaparkan BTS formation yang terdiri atas 7 member. BTS merupakan grup boy band yang beranggotakan 7 personel dan disebut juga dengan septet. Nah, ini istilah baru ya. Biasanya kalau penyanyi tunggal kita sebut solo, kalau 2 bisa duet, kalau 3 trio, 4 quartet. Ternyata juga ada yang 7 personel ya. Sebutannya adalah septet. Nah, ini membernya ya. Nanti akan kita lihat satu persatu siapa saja anggota atau personel dari BTS yang sedang hit ini. Member pertama itu adalah Ra. Nama aslinya adalah Kim Namjoon ya. Nama panggungnya RM, Red atau Red Monster ya. Dia posisi di grup sebagai leader dan juga main rapper. Dia masih muda sekali ya. Tanggal lahirnya kalau kita lihat di sini tanggal 12 September 94. Oke, seru sekali ya.
Oke, personel yang kedua itu adalah Jin atau Kim Seok Jin. Nama panggungnya itu Jin, nama aslinya Kim Seok Jin ya. Nah, posisinya di grup BTS sebagai vokalis and visual. Ternyata dia juga sama mudanya dengan personil yang pertama ya, lahir tahun 92, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1992. Personel BTS yang ketiga yaitu Suga atau Min Yoongi. Nama panggungnya Suga, nama aslinya adalah Min Yoongi ya. Nah, posisinya di grup dia berperan sebagai lead rapper. Nah, juga muda ya usianya. Ini lahir pada tanggal 9 Maret 1993. Wow, seru ya. Selanjutnya, personel keempat dari BTS adalah J-Hope atau Jung Ho Seok ya. Nama panggungnya J-Hope. Kemudian nama aslinya Jung Ho Seok. Posisinya di grup cukup banyak ya. Dia juga sebagai main dancer atau penari utama, rapper, sekaligus sub-vocalist. Nah, ini lebih muda lagi ya. Dia lahir pada tanggal 18 Februari 94. Wah, masih muda sekali ya. Personil BTS yang kelima memiliki nama panggung Jimin. Sedangkan nama aslinya adalah Park Jimin ya. Dia juga berperan sebagai main dancer atau penari utama dan lead vocalist ya. Ini lebih muda lagi ya. Dia lahir pada tanggal 13 Oktober 1995. Wah, muda-muda sekali ya. Personel BTS selanjutnya atau yang keenam memiliki nama panggung V, sedangkan nama aslinya adalah Kim Taehyung. Ya, dia posisi di grup sebagai lead dancer, vokalis, dan juga visual. Ini juga nggak kalah muda dengan yang sebelumnya ya. Tanggal lahir dari V itu adalah 30 Desember 1995. Mantap. Oke, last but not least adalah personel BTS yang terakhir, yang nomor 7 atau bisa juga yang paling bontot ya. Namanya adalah Jungkook atau Jin Jungkook ya. Nama panggungnya Jungkook, nama aslinya adalah Jin Jungkook. Nah, posisinya cukup banyak di grup BTS ya. Selain sebagai main vokalis, dia juga sebagai lead dancer, kemudian sub rapper dan maknae. Nah, ini paling muda ya, lahir pada tanggal 1 September 1997. Waduh, usianya masih belas-belasan ya. Oke, next kita masuk ke album atau BTS Production. Untuk data yang kali ini dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Grup BTS termasuk grup yang aktif sekali ya dalam menghasilkan album. Dari tahun 2013 sampai tahun 2021 setidak-tidaknya ada 18 album ya. Dimulai dari Too Cool for School, ini first single tahun 2013. Kemudian hampir setiap tahun ini ada ya, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18. Hanya 2019 mereka tidak mengeluarkan albumnya. Dan yang terakhir adalah BTS The Best. Berikut daftar album yang sudah dikeluarkan oleh BTS. Debut BTS dimulai dengan meluncurkan album pertama yang ada pada single Too Cool for School ya. Ini pada tahun 2013. Track ini berisi sekitar 7 lagu ya. Album kedua masih pada tahun 2013, ini juga dikeluarkan oleh BTS yang terdiri dari sekitar 10 lagu ya.
Lanjut, pada tahun 2014, BTS kembali menelurkan album yang berjudul School of Affair ya. Ini terdiri atas 10 lagu, ada satu intro dan satu outro ya. Nah, juga cukup bagus diterima di pasaran. Masih di tahun 2014, BTS kembali mengeluarkan album yang berjudul Dark and Wild ya. Ini terdiri atas 14 single dan ada satu intro, satu outro, dan daftarnya bisa dilihat sebagai berikut. Tahun 2014 juga menjadi tahun yang produktif buat BTS. Mereka kembali menelurkan album Wake Up, dan kali ini ditujukan lebih ke pasar Jepang ya, dan menggunakan bahasa Jepang. Ada 13 ya lagu, satu intro, satu outro, seperti yang ada pada daftar berikut ini. Masih di tahun 2014, BTS kembali mengeluarkan album yang berbahasa Jepang, dan ini semacam mini album ya, terdiri dari Dangerous, kemudian Son of a Remix, serta Miss Right, semuanya dalam bahasa Jepang. Di tahun 2015, BTS kembali mengeluarkan album Love, dan ini merupakan album yang bernuansa romantik ya. Cover albumnya juga berwarna pink. Tracklistnya ada I Need You, Hold Me Tight, Expectation, Dog, Fun Boys, Fun for High, Move On, dan ditutup dengan outro Love Is Not Over. Tahun 2016 ini melanjutkan album In The Mood For Love ya. Tahun ini juga membawa keberhasilan buat BTS. Ini malah dikemas dengan 2 CD ya, track 1 dan track 2. Ini sebagian dari lagu-lagu yang ada pada album ini. Next, pada tahun 2016, BTS kembali mengeluarkan album Wings. Ini merupakan salah satu full album yang diadopsi dari suatu novel ya. Nah, ini track listnya mulai dari Boy Meet Evil ya, Blood, Sweat and Tears, Begin, List, Stigma, First Love, Reflection, Mama, Awake, Lost, BTS, Cyber, I'm Wrong, Deficient Girls, To There, dan interlude-nya sendiri adalah lagu Wing ya. Tahun 2017 BTS kembali mengeluarkan album Wings ya, tetapi album ini merupakan album repackage dari album sebelumnya, jadi masih didominasi oleh lagu-lagu sebelumnya ditambah dengan beberapa lagu baru. Misalnya ada Spring Day, Not Today ya, outro-nya tetap menggunakan lagu Wing ya, dan ditambah ada supplementary story. Selanjutnya, masih di tahun 2017, BTS kembali menunjukkan album Love Yourself Her. Nah, ini berisi bagaimana kita itu mencintai diri sendiri. Berikut tracklistnya ada intro, DNA, Best of Me, Dimple, Pied Piper, Skid, Mic Drop, ya Go Go. Outro-nya adalah Her ya. Kemudian tahun 2018 BTS kembali mengeluarkan Face Yourself ya. Ini track yang ada intronya, Reward the Group, Best of Me, Not Sweet and Tears, Not Today bahasa Jepang, DNA bahasa Jepang, Mic Drop bahasa Jepang, kemudian Don't Leave Me, Go Go bahasa Jepang, Crystal Snow, Spring Day bahasa Jepang,
Let Go dan ditutup dengan outro Crack. Tahun 2018 salah satu tonggak penting buat BTS ya, melalui album Love Yourself Tears. Mereka berhasil menempati posisi puncak Billboard. Billboard itu merupakan tangga lagu dunia, dan BTS mampu masuk sebagai wakil dari Asia yang cukup bergengsi ya. Ini berikut tracklistnya: Singularity, Fake Love, Step on Mookie ya, Love Maze, Magic Shop, Airplane, Unphantom, So What, dan outro-nya adalah Tears. Tahun 2016 semakin menunjukkan BTS sebagai raja K-pop. Mereka meluncurkan album Love Yourself, Answer, yang terdiri atas dua tracknya, track A dan track B. Ini juga berisi beberapa lagu-lagu gabungan lagu-lagu mereka. Selanjutnya, setelah tidak mengeluarkan album pada tahun 2019, tahun 2020 BTS kembali mengubrak dunia musik dengan meluncurkan Never Out of Soul Persona ya. Ini merupakan suatu album yang berisi bagaimana kegembiraan dalam menemukan cinta. Isinya dimulai dari Persona, Boy With Love, Microcosmos, Make It Right, Home, Gemini's Flu, dan Dionysus. Tahun 2020 ini juga semakin memantapkan BTS sebagai international K-pop ya. Melalui album ini mereka sampai diundang di salah satu acara TV US ya. Tracknya berisi banyak ya, ada 19 lagu ya. Tahun 2020 melalui album Dynamite itu menjadikan BTS sebagai salah satu K-pop yang paling banyak ditonton di YouTube ya. Hanya dalam waktu 24 jam sudah tembus 100 juta viewers. BTS mengeluarkan album The Best ya. Ini terdiri atas 3 disc dan tembus lebih dari 1 juta kopi penjualan. Ini track untuk disc 1 ya. Tahun 2021 masih lanjut, BTS mengeluarkan Butter. Ini hanya sebuah single yang terdiri atas dua lagu ya, Butter dan Butter Instrumental. Kemudian masih pada tahun 2021 BTS kembali mengupgrade Butter ya dengan 17 track Butter. Kemudian ada remix, with remix, dan instrumental. Kali ini merupakan album yang terdiri atas 3 CD. Ini lagu pada CD 2-nya.
bagian keempat adalah award dan achievement. Di sini akan ditampilkan penghargaan apa yang sudah didapat, begitu juga capaian-capaian dari BTS. BTS banyak memenangkan award. Ini kita ambil cuplikan saja ya untuk tahun 2022. Sebagai sampel ini dari American Music Award atau AMA. BTS memenangkan 3 penghargaan, yaitu sebagai Top Duo Group, kemudian Top Song Sales Artist, serta Top Selling Song. Selanjutnya, pada tahun 2021 sebelumnya BTS juga memenangkan award itu dari anugerah penghargaan yang lain, yaitu Billboard Music Award. Ada 4 yang dia raih. Yang pertama sebagai Top Selling Song melalui lagu Dynamite, kemudian Top Song Sales Artist, lanjut dengan Top Duo atau Group, dan juga Top Social Artist melalui Van Vote. Untuk penjualan album fisik K-pop terbanyak dari tahun 2017 sampai 2021, bisa kita lihat semuanya didominasi oleh BTS ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 besar semuanya itu didominasi oleh BTS ya. Yang paling tinggi adalah 4,6 juta dari album Seven BTS, kemudian 4,7 juta dari album Persona juga BTS, yang ketiga 3,86 juta album B dari BTS juga. Sedangkan untuk capaian BTS sendiri itu bisa dilihat di chart berikut ya. Dari tahun 2013 sampai 2021, ini grafik penjualan selalu meningkat ya. Puncaknya itu ada pada tahun 2020 sebesar 9,2 juta, tahun 2021 6,6 juta, dan tahun 2019 6,2 juta. Sementara statistika itu melaunch ya Top Selling Physical Music Album in South Korea in 2021. Ini pada tahun 2021 album Butter dari BTS itu merajai ya dengan 3 juta penjualan, disusul dengan stiker dari NCT 127 sebesar 2,43 juta, dilanjutkan 2,1 juta dari Hot Sauce miliknya NCT Dream. Sementara statistika itu melaunch ya Top Selling Physical Music Album in South Korea in 2021. Ini pada tahun 2021 album Butter dari BTS itu merajai ya dengan 3 juta penjualan, disusul dengan stiker dari NCT 127 sebesar 2,43 juta, dilanjutkan 2,1 juta dari Hot Sauce miliknya NCT Dream. BTS juga berhasil merajai beberapa media sosial. Di sini ada 5 sosial media yang dilihat. Yang pertama Instagram mencapai 64 juta followers, kemudian Facebook ada 20,1 juta followers, di TikTok ada 50,3 juta followers, di Twitter ada 5,4 juta followers, dan yang paling banyak itu adalah di YouTube sebanyak 66,5 subscribers.